Ini adalah salah satu cerita corporate rebound yang paling dramatik di dekade ini. Perusahaannya adalah Airbnb, sebuah online marketplace yang menghubungkan orang-orang yang memiliki rumah untuk disewakan dengan orang-orang yang lagi cari akomodasi di lokasi tersebut. Airbnb kehilangan 1 miliar US dollar karena pukulan pandemi. Namun hanya dalam hitungan bulan, keuangan Airbnb kembali positif bahkan untung. Dan yang lebih hebat lagi, berhasil melakukan IPO yang memberikan Airbnb nilai valuasi pasar sebesar 100 miliar US dollar. Wow! Apa sih yang terjadi dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah rebound yang fenomenal ini? Yuk kita simak di video berikut ini. Sebelum pandemi, Airbnb berada di puncaknya dengan triliunan uang tunai di tangan. Dan berencana untuk go public melalui jalur direct listing non-tradisional karena Airbnb memang nggak perlu mengumpulkan uang. Mereka hanya ingin memberikan kesempatan pada karyawan dan investor untuk bisa cash out. Namun kemudian pada pertengahan Maret 2020, di awal pandemi, bookingan Airbnb seketika menghilang. Pada bulan pertama pandemi, Airbnb mengalami kerugian 1 miliar US dollar karena bookingan yang dibatalkan. Arus kas perusahaan berubah jadi negatif dalam periode tersebut menjadi minus 520 juta US dollar dari yang sebelumnya positif 319,8 juta US dollar. Airbnb melaporkan kerugian 400 juta dolar pada kuartal kedua tahun 2020. Airbnb pun terpaksa memangkas biaya, mem-PHK hampir 2.000 karyawannya yang merupakan 25% dari total jumlah tenaga kerja yang ada, mengurangi biaya pemasaran, motong bonus tahunan, dan mengurangi gaji eksekutif selama 6 bulan. CEO dan co-founder Airbnb Brian Chesky mengatakan, "Saya dan mitra butuh waktu 12 tahun untuk membangun bisnis ini, dan kami kehilangan sebagian besarnya hanya dalam 4 atau 5 minggu saja." Namun, kemudian sesuatu terjadi di kuartal ketiga tahun yang sama. Airbnb berhasil melakukan rebound berbentuk U yang sangat mengesankan. Bloomberg melaporkan, pada 8 Juli 2020, Airbnb menerima lebih dari 1 juta bookingan. Jumlah tersebut sama dengan rata-rata penjualan harian dalam 90 hari pertama tahun 2019. Di kuartal tersebut, Airbnb membukukan laba bersih 219,3 juta US dollar. Airbnb pun memutuskan untuk melanjutkan rencana IPO mereka. IPO berlangsung pada 9 Desember dan sahamnya mulai diperdagangkan pada keesokan harinya, 10 Desember 2020. Saham Airbnb melonjak 135% gak lama setelah debut publiknya, melambungkan market valuation Airbnb di atas 100 miliar US dollar. Luar biasa ya. Jadi apa sih yang dilakukan Airbnb selama masa pandemi sehingga kok bisa melakukan rebound yang fenomenal ini? Ada 4 aksi yang dilakukan Airbnb selama masa pandemi menurut saya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe di channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, kemudian aktifkan notifikasinya. Tonton sampai habis videonya, karena seperti biasa di akhir nanti saya akan share 3 lessons learned yang bisa Anda implementasikan di perusahaan Anda. Oke, kita mulai dari aksi yang pertama, yaitu berpihak pada customers. Airbnb memiliki 2 kelompok pelanggan, yaitu pemilik properti dan penyewa properti. Menyadari bahwa para pemilik properti itu kena dampak yang sangat besar ya atas pembatalan bookingan yang disebabkan anjuran pemerintah pada warganya untuk stay at home. Airbnb kemudian mengalokasikan anggaran hingga 250 juta US dollar atau senilai 3,5 triliun rupiah untuk membantu para pemilik properti tersebut yang terdampak pada pembatalan booking. Kemudian, ketika aturan stay at home sudah melonggar dan masyarakat sudah diperbolehkan bepergian lagi, Airbnb memindahkan fokusnya pada pelanggan penyewa properti. Airbnb memastikan bahwa properti yang disewakan harus memenuhi protokol COVID yang sangat ketat. Airbnb memberlakukan peraturan yang sangat rinci, detail, dan teknis yang mengatur para host atau pemilik properti dalam menjaga kesehatan para penyewanya. Sementara itu, calon penyewa dapat melihat listings, ya, properti mana aja sih yang telah memenuhi syarat dan aturan protokol COVID tersebut. Selain itu, Airbnb juga memberlakukan aturan baru, yaitu booking buffer, di mana pemilik properti harus mengosongkan propertinya selama 72 jam setelah penyewa pergi sebelum diperbolehkan untuk menerima penyewa baru. Waktu buffer tersebut digunakan oleh pemilik untuk proses pembersihan atau disinfektasi dari properti tersebut. Aksi yang kedua adalah mencari peluang baru.
Saya sering berkata ya, ketika ada satu pintu tertutup, maka ada pintu lain yang terbuka. Nah, Brian Chesky mengatakan, dulu sebagian orang akan bepergian hanya ke beberapa kota aja, yaitu biasanya ibu kota internasional yang besar dan ikonik. Yang dimaksud Chesky adalah pusat pariwisata ya, seperti Amsterdam, New York, Venesia, Italia gitu. Namun kini, menurut dia, 20 kota yang sebelumnya menjadi mayoritas bisnis Airbnb, kini tidak ada satupun yang memperoleh lebih dari 2% dari total booking. Menariknya, data yang dimiliki Airbnb menunjukkan bahwa meskipun persewaan rumah di perkotaan masih bermasalah, wisatawan yang memesan penginapan yang lokasinya justru jauh dari perkotaan meningkat hampir 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Ternyata selama pandemi, pelanggan Airbnb mendambakan alam, suasana terbuka, dan ruang untuk bernafas tanpa ancaman ada tetesan aerosol dari orang asing. Dalam dokumen IPO yang resmi dikeluarkan oleh Airbnb, disebutkan bahwa mayoritas bisnis Airbnb datang dari perjalanan domestik pada saat ini. Dan juga ada perjalanan jangka pendek, perjalanan di luar 20 kota yang teratas tadi, dan masa tinggal yang berjangka panjang. Hal itu memberi peluang bagi Airbnb yang memiliki banyak persewaan rumah di pedesaan yang unik di dalam platformnya. Chesky berkata, ketika krisis melanda dan kami kehilangan 80% bisnis kami dalam 8 minggu, sangat penting bagi kami untuk memiliki kejelasan tentang kemana kami perlu fokuskan energi kami. Dan kami memutuskan untuk kembali ke akar kami, ke dasar, kembali ke hubungan manusia. Airbnb pun membuat beragam paket seperti staycation, yaitu liburan jangka panjang bersama keluarga. Ada working from any home, karena orang mulai jenuh ya kerja di rumah yang sama aja gitu. Atau learn from any home, karena orang ya mulai jenuh juga ya belajar dari tempat yang sama aja gitu. Dan juga ada upaya untuk mempromosikan remote cabin, yaitu sebuah villa kecil di pelosok yang jauh dari keramaian. Aksi yang ketiga adalah fokus pada bisnis utama. Pertumbuhan Airbnb yang fantastis dalam 10 tahun terakhir mendorong Airbnb untuk melakukan diversifikasi pada bisnisnya. Namun pandemi memberikannya kesadaran bahwa hal itu membuatnya kehilangan fokus. Dalam situasi pandemi yang serba terbatas, Airbnb tidak punya pilihan untuk kembali pada dan memperkuat bisnis utamanya, yaitu rental properti. Airbnb pun menghentikan investasi yang tidak mendukung bisnis utama tersebut, termasuk bisnis transportasi, bisnis studio yang tujuannya tadinya untuk menghasilkan original entertainment terkait dengan traveling, dan mengurangi funding untuk layanan real estate kelas atas, lux namanya ya. Funding tambahan senilai 2 miliar US dollar yang Airbnb dapatkan saat pandemi digunakan sepenuhnya untuk memperkuat fundamental dari bisnis utama Airbnb. Aksi yang keempat adalah tunggangi tren. Oke, yang satu ini sebenarnya bukan alasan kenapa Airbnb bisa rebound dengan cepat di masa pandemi ya, melainkan strategi Airbnb untuk bisa menang di dunia pasca pandemi malah justru. Ini pula yang menurut saya membuat para investor percaya pada masa depan Airbnb sehingga mendorong harga sahamnya jadi terus bergerak naik. Brian Chesky mengatakan, travel as we knew it is over. Travel yang kita ketahui saat ini sudah berakhir. Orang-orang sekarang menemukan kota-kota kecil, komunitas kecil, mereka menemukan taman nasional dan jatuh cinta pada alam terbuka dan menyadari bahwa mereka bisa pergi ke berbagai tempat lain yang sebelumnya mereka nggak pernah pergi. Ini adalah tren yang tidak bisa diubah, kata Chesky. Dia melanjutkan, orang tidak ingin naik pesawat lagi, tidak ingin melintasi perbatasan, tidak ingin bepergian untuk urusan bisnis, tidak benar-benar ingin pergi ke kota bahkan. Yang ingin mereka lakukan adalah masuk ke dalam mobil mereka dan melakukan perjalanan sejauh 300 mil. Orang-orang ingin keluar dari rumah, mereka ingin bepergian. Itulah tujuan kami memulai Airbnb, katanya. Dan menurut saya, itu pula yang membuat Airbnb hebat. Kehebatannya justru ada di situ. Jadi, apa lessons learned dari kisah rebound Airbnb ini? Menurut saya, setidaknya ada 3. Yang pertama, always put customers first, apalagi di saat sulit. Riset dari McKinsey menunjukkan bahwa pelanggan yang merasa diperhatikan oleh perusahaan yang menjual produk atau layanan pada mereka di saat sulit bukan hanya akan menuai loyalitas, namun juga pelanggan itu akan membawa lebih banyak pelanggan baru untuk perusahaan tersebut. Airbnb menunjukkan itu untuk kedua kelompok pelanggannya, pemilik properti dan juga penyewa properti. Namun Airbnb juga menunjukkan kepedulian itu pada karyawannya loh. Bahkan pada mereka yang terpaksa terkena PHK. Airbnb bukan hanya memberikan pesangon dan tetap memberikan asuransi kesehatan selama 1 tahun. Airbnb membuat sebuah website khusus untuk membantu mereka menemukan pekerjaan baru. Chesky berkata, untuk kalian yang meninggalkan Airbnb, saya sungguh minta maaf. Sadarilah bahwa ini bukan kesalahan kalian. Wow.
Kedua, collect data extensively. Sekarang ini data adalah segalanya. Data adalah keunggulan kompetitif yang membedakan mereka yang akan menang dan mereka yang akan kalah. Baik pada saat situasi stabil atau terlebih lagi di saat situasi krisis seperti sekarang. Karena data, Airbnb tahu betul perilaku ratusan juta pelanggannya secara real time. Bagaimana mereka berubah dan kemana arah perubahannya. Dengan data itu pula, Airbnb dapat menetapkan strategi yang tepat untuk tetap bisa bertahan saat pandemi dan menangkap peluang baru di dunia pasca pandemi nanti. Yang ketiga, evolve now. Rasanya pas ya untuk saat ini kita mengulang quote dari Charles Darwin yang sangat terkenal itu. Bukan mereka yang paling kuat yang akan selamat, melainkan mereka yang paling bisa beradaptasi. Chesky mengatakan bahwa travel as we knew it is over. Travel is evolving. Dan Airbnb ikut berevolusi mengikuti perubahan dari perilaku traveler itu sendiri. Hal ini tidak mudah loh ya. Bahkan banyak perusahaan yang tetap berpegang erat pada produk atau layanan lamanya walaupun pasar dan pelanggan itu sebenarnya udah geser gitu. Dan dalam 1 dekade terakhir, mayoritas revenue Airbnb datang dari penyewaan properti di kota-kota besar dan dari business traveler. Dan kini, pemasukan dari keduanya tuh turun drastis. Chesky memprediksi tren itu akan terus bertahan, bahkan hingga setelah pandemi. Maka Chesky dan tim memutuskan untuk tidak terjebak pada kejayaan masa lalu dan bergerak maju, sibuk menciptakan masa depan Airbnb itu sendiri. Semoga manfaat. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.